Yang punya kekuatan itu adalah diri kita, bukan pikiran atau perasaan. Yang punya power itu diri kita sendiri. Diri kita. Ketika kita memberikan atensi ke pikiran, itu kejadian. Misal kita punya pikiran negatif, kemudian kita berusaha menolak pikiran negatifnya. Otomatis atensi kita ada di mana? Di pikirannya negatif, makanya kejadian. Soalnya saya juga kadang gini mas, ada orang baru ya, itu terlintas di pikiran saya, orang ini kayaknya jahat deh, orang ini kayaknya nggak bener deh. Tapi kita juga belum tahu, baru kenal. Tapi ada insting kayak semacam insting gitu loh, yang mengusik pikiran kita untuk berbuat suuzon pada orang tersebut. Nah itu yang kita harus bagaimana ya, dengan orang-orang yang baru kita jumpai, terus kita berasumsi seperti itu tanpa kita tahu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, misal gini, ini ada api di depan kita nih. Kalau aku melihat dari sini, oh gambarnya bagus gunung ini, layarnya kan. Nah, kalau Om Rosi lihat dari situ gimana? Gambarnya hitam. Ini doang kan? Wah jelek ini. Salah HP-nya apa salah sudut pandangnya? Sudut pandang. Nah, sama. Ketika sampean ada insting, oh orang ini kayaknya nggak baik deh. Itu kan sudut pandangnya sampean, di mana sudut pandang terbentuk saat sampean kecil. Pondasinya dari asumsi, apa yang sampean alami saat kecil, dan lain-lain. Jadi ya tinggal kita melepaskan identitas kita. Oke mas. Lantas bagaimana cara atau mengatasi seperti diri sendiri bila berpikiran apa ini mas ya, jadi bagus dan selalu berada di area positif, tapi bila orang yang serumah dengan kita udah datang terus mood kita jadi nggak bagus dan selalu aja ada hal terjadi buat kita, jadi kita sefrekuensi dan selalu terjadi pengaduan gitu mas. Jadi gini, yang punya kekuatan itu adalah diri kita, bukan pikiran atau perasaan. Yang punya power itu diri kita sendiri. Diri kita. Ketika kita memberikan atensi ke pikiran, itu kejadian. Misal kita punya pikiran negatif, kemudian kita berusaha menolak pikiran negatifnya. Otomatis atensi kita ada di mana? Di pikirannya negatif, makanya kejadian. Tapi kalau atensi kita disadari, kemudian dia balik arah ke sumber atensi, yaitu adalah open awareness, maka selesai. Pikiran negatif itu tidak akan berefek apa-apa. Makanya kesadaran itu adalah esensi yang paling penting, yang harus kita praktekkan atau kita alami secara aktual. Berarti bahaya sekali ya kalau kita ikutin itu ya. Intinya jangan terlibat dengan pikiran, entah itu baik, entah itu negatif. Jangan terlibat. Ya, jadi kayak pepatah Zen, kita hanya duduk diam dan biarkan rumput bertumbuh dengan sendirinya. Ya sama, kita cuma duduk diam, membiarkan pikiran apapun muncul dan keluar. Dibiarkan. Ketika kita membiarkan, pelan-pelan kita akan hadir sebagai kesadaran terbuka, yang adalah diri kita. Itu yang perlu kita biasakan, transisi lah. Yang awalnya kita, oh aku identitas, individu, Riko. Kemudian ketika kita mengalami open awareness, oh ternyata aku bukan individu yang bernama Riko, aku itu ini. Yang nggak bisa diberi nama. Ini masih seputar pikiran mas. Jadi bagaimana untuk meruntuhkan belief yang sejak kecil kita memasukkan data-data ke memori yang paling dalam karena banyak yang berlawanan arah. Nah paling gampang adalah peripheral. Dengan peripheral kita mengalami open awareness, kita kosong, kita baru bisa meng-create pribadi baru. Tapi ya perlu transisi, makanya perlu pakai alarm nanti. Kita untuk peripheral itu panjang, jadi perlu latihan. Intinya sehari bisa, kemudian kita perlu pembiasaan aja. Tapi untuk latihannya ya kita perlu beberapa cara lah. Karena beberapa orang mungkin cocok visual, beberapa orang cocok auditory, beberapa orang cocok physical atau kinestetik. Makanya cara peripheralnya beda-beda. Dan itu kita bahas lengkap di workshop online atau offline. Siap. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya mas. Bagaimana dengan orang yang kehidupannya diatur-atur keluarganya,
nggak bebas menentukan pilihan hidup sendiri, apa harus nerima atau melawan jalan yang terbaik, bagaimana Mas? Nah, jadi gini, ketika kita dari kecil itu udah banyak aturan, otomatis kita menjadi orang yang terkekang kan. Identitasnya kita itu nggak bebas. Kita Riko atau Rosi yang tidak bebas, yang butuh kontrol dari orang lain. Kita nggak bisa jalan sendiri nih, karena kita sudah terbiasa identitasnya itu dikontrol orang tua kita. Kemudian, kalaupun kita menjauh dari orang tua, kita akan mengharapkan dikontrol oleh orang lain. Misal bos kita, atau misal teman kita, atau dan lain-lain. Cara paling gampang adalah menyadari rasa ingin dikontrolnya, rasa tidak bebasnya. Ketika itu sudah tersadari semua, barulah bebas. Mau kalian tetap di keluarga maupun tetap menjauh dari keluarga, nggak ada bedanya. Kalian akan tetap merasa bebas. Dan kemudian kalau kalian tetap di keluarga bapak ibu, tiba-tiba bapak ibu kalian akan berubah. Karena pendaman kalian sudah tidak ada. Menurut Mas Riko ini, orang tua atau parent yang sering mengontrol secara berlebihan, misal kita punya anak, sudah jelas anak kita itu punya talent di bidang A, tapi orang tua dengan kekeh pengen anaknya diarahkan ke bidang B untuk menjadi sebuah pekerjaan di kemudian hari misal. Nah, kan banyak sekali anak-anak yang tidak bebas karena anak kan sebenarnya sadar saya mempunyai talent A, tapi saya dipaksakan untuk masuk ke talent B. Nah, itu menurut Mas Riko seperti apa? Nah, kita perlu membahas dulu motifnya orang tua kenapa bisa gitu. Yang pertama adalah ketakutan akan survival, ya kan? Kita perlu bertahan hidup kan. Orang tua pasti ketakutan. Oh, yang banyak peluang itu pekerjaan dokter, ya udah kamu jadi dokter aja. Yang kedua adalah hidup yang belum selesai. Artinya ketika orang tua itu biasanya nikah muda, kemudian kesusu punya anak, biasanya kehidupannya belum selesai. Ambisinya belum selesai. Ketika belum selesai, secara otomatis dia akan mewariskan ke anaknya. Ambillah contoh Sinta dulu lah. Ibunya ambisi jadi model, jadi artis. Benar. Nah, Sintanya kebetulan dia tahu talentnya itu di olahraga atau di musik. Dia bisa dua-duanya. Tapi karena sejak kecil dia itu dipaksa sama ibunya ikut ke modeling. Kemudian dia ingat banget, dia pernah cerita waktu umur 5 tahun dia itu nggak mau ke panggung, dijiwit lah sama ibunya. Itu yang diingat sampai sekarang. Artinya kemudian setelah dewasa sekarang, ketika dia sudah bisa menyadari kebenciannya terhadap ibunya, kemudian ketika intinya rasa-rasa nggak nyaman terkait ibunya sudah disadari, kemudian dia sudah bisa cinta tanpa syarat, sudah nggak terikat masa lalunya yang gimana-gimana. Ibunya tiba-tiba ngaku, Sin maaf ya, dulu mama ini pingin jadi model tapi nggak keturutan, akhirnya pelampiasannya ke kamu. Nah, kemudian ketika Sintanya sudah jadi dirinya sendiri, sekarang dia mulai hobi olahraga. Ya sama kayak gitulah. Intinya bahaya kalau orang tua itu belum selesai sama mumpung banyak yang denger ya. Saya tuh sering sekali menjumpai teman-teman saya yang memang ya mungkin terjadi lah di berita-berita nasional itu ya, misal ada malpraktek. Itu saya yakin mereka itu sebenarnya tidak paham atau tidak mencintai bidangnya. Akhirnya kan asal-asalan. Itu saya lakukan dulu. Saya misal ngambil mata kuliah kejuruan A. Kalau saya nggak suka kan nggak mungkin saya nikmati. Meskipun pelajaran itu dulu saya benci, tapi ketika saya itu sadar ya, kalau ini saya butuh nanti di kemudian hari, saya ambil itu. Ternyata ya nggak ada tekanan sama sekali. Nah, makanya mungkin Mas Riko punya pesan buat orang-orang tua ya, yang suka istilahnya mengkekang untuk anaknya jadi A atau jadi B. Sebenarnya anak itu kan sudah punya talentnya masing-masing di bidangnya. Udah ada benihnya masing-masing. Mungkin Mas Riko punya pesan-pesan untuk semua orang tua yang ada, mumpung belum gitu loh Mas. Jadi gini, tiap anak itu kan benih kan. Atau misalnya di dalam satu ekosistem hutan itu ada bermacam-macam hewan kan. Benar. Iya kan, ada buaya, ada kambing, ayam, burung, ular, buah, ikan dan lain-lain. Kemudian sistem pendidikan kita itu menghomogenkan anak-anak jadi satu tipe. Jadi setiap anak dinilai dari keahlian berenang. Benar. Yang buaya oke lah, memang dia ahlinya berenang, iya kan? Gimana nasibnya yang monyet?
Dia akan mengira, menjudge dirinya itu tidak cukup baik atau bodoh. Nah, yang sapi juga gitu, ayam juga gitu, yang anjing juga gitu, kucing juga gitu. Hanya karena dia salah tempat. Oke. Ketika salah tempat itu fatal. Kenapa kok bisa salah tempat? Ya karena sistem yang pertama, yang kedua adalah karena orang tuanya belum selesai dengan ambisinya. Jadi ya ketika kalian sudah menikah, kalian masih punya ambisi yang belum selesai, ya disadari ambisinya. Ketika ambisinya disadari, itu akan hilang. Kalian benar-benar kosong. Ketika kosong, kalian siap menampung anak kalian apa adanya. Ketika kalian nggak kosong, kalian tidak bisa menampung anak kalian apa adanya. Pasti ada filter. Nah, ini satu, Mas. Apakah seorang anak itu dituntut harus bisa segalanya, semua pelajaran atau semua talent gitu? Nah, sekarang tak tanya ganti. Guru itu bisa semua pelajaran? Tidak bisa. Tapi kenapa murid kok dipaksa seperti itu, Mas? Ini yang salah dunia pendidikan, menteri pendidikannya atau gimana ini? Ya, menurutku yang salah ya dunia pendidikannya. Ya kan? Dunia pendidikannya. Jargonnya ada udah salah menurutku. Jargonnya pendidikan apa? Menciptakan lulusan yang mampu bersaing. Ya kan? Artinya secara bawah sadar kita mengira semua anak itu sama dan harus bersaing. Tapi kalau kita mengira, oh ini ekosistem hutan, hewannya beda-beda. Yang muncul adalah menciptakan lulusan yang mampu bekerja sama. Benar. Dari jargon aja udah kelihatan, salah. Berarti kalau kita pendidikan kita seperti itu, kita nggak akan bakal punya ahli-ahli di bidangnya gitu, di kemudian hari. Kemungkinan nggak. Karena saya belajar dari teman saya yang tinggal di Eropa atau di Aussie itu ya. Anaknya dari kecil itu ibunya lihat. Dia cari potensi anak itu apa. Dan dia nggak harus bisa semuanya. Kamu harus satu bidang, tapi kamu jadi masternya. Tapi ini terjadi nggak di pendidikan kita? Nggak. Nah, ini pesan untuk dunia pendidikan di Indonesia seperti apa, Mas? Mumpung gitu. Ya itu ya, para orang tua yang pertama ya harus menyadari ambisinya. Karena interaksi pertama itu dengan orang tua. Baru lingkungan kedua dengan sekolah, ya kan? Kalau di orang tuanya sudah ada ambisi, ya pasti dimasukin sekolah berdasarkan keinginan orang tuanya. Ya sama kalau orang tuanya ada ambisi modeling, ya pasti dimasukkan ke sekolah modeling dong. Kalau orang tuanya musisi, pasti musisi. Pasti pingin anaknya jadi musisi. Padahal belum tentu bakatnya musik anaknya. Belum tentu keinginannya ada di musik. Benar. Otomatis dimasukkan ke musik. Ya nggak berkembang, karena dia tidak ada passion di situ. Semoga ini Pak Menteri Pendidikan lihat ya acara kita ya, biar dikaji. Cukup 3 mata pelajaran aja deh. Ya. Yang disukai anak. Apa, Mas? Ya terserah anak. Siap. Ini ada lagi, Mas Riko. Membantu anak yang sedang kecewa dan luka batin karena papanya dan karena keadaan ekonominya harus sampai berhenti kuliah. Itu seperti apa, Mas? Sebelum kita membantu anak, kita harus membantu diri kita sendiri dulu. Ya. Itu kan yang pertama kan. Biasanya orang tua ada ego. Oh, ini yang salah anakku ini. Aku nggak ada salah apa-apa lah. Yang pertama, poin pertama adalah kita baru bisa membantu orang ketika kita sudah nggak ada masalah. Oke, kalau kita masih ada beban masalah, kita masih bermasalah dengan diri sendiri, belum berdamai dengan pikiran dan emosi, ya buru-buru mau bantu anak. Wong kita belum selesai, ya pasti alang kadut, buyar, sudah pasti buyar. Makanya sebelum kita melemparkan umpan ke anak, ya kita harus sadar, oh ketika anakku ini nggak bisa kuliah, ternyata aku ada rasa kecewa nih sebagai orang tua. Nah itu disadari dulu. Ketika kita udah bisa berdamai dengan emosi dan pemikiran kita yang timbang tindih, baru kita bisa menangani anak kita. Ketika kita sudah kosong, kita bisa merangkul anak kita. Ketika kita belum kosong, ya kita nggak bisa merangkul anak kita secara apa adanya. Jadi kita dulu sendiri, kita dulu lah. Kalaupun misal Mas Rosi sama istrinya, ya Mas Rosi dulu. Walaupun secara dalam pandangan masyarakat itu istrinya yang bermasalah, tapi tetap Mas Rosi dulu. Tidak melempar tanggung jawab ke orang lain. Meskipun dalam sudut pandang masyarakat istrinya yang bermasalah. Siap Mas. Jadi kita harus selesaikan masalah secara person dulu ya, baru kita lempar ke yang lain gitu mungkin. Mas.
ini juga ada lagi titip pertanyaan katanya. Manusia dilahirkan jika Tuhan menciptakan ada begitu banyak makhluk lain dengan kekuatan luar biasa di atas manusia. Lalu apa peran manusia sebenarnya, Mas? Kenapa harus ada kebaikan dan keburukan? Nah, yang bikin kebaikan dan keburukan sistem masyarakat. Humanity. Apakah alam membuat baik dan buruk? Misal lah, singa makan kucing. Apakah itu baik dan buruk? Ya memang kalau kita pencinta kucing, ya kalau kita pencinta kucing, buruk macan ini kisru. Tapi kalau macan itu kebetulan adalah hewan yang langka dan tinggal satu-satunya di dunia, kira-kira apa tanggapannya? Oh, ini baik untuk melestarikan macan itu. Keberlangsungan hidupnya. Iya kan? Berarti baik dan buruk itu cuma konsepsi dari pendidikan manusia. Ya, which is itu diperlukan. Tapi ketika kita terlalu terjebak dengan konsepsi baik dan buruk, hidup kita pasti menderita. Terkait peran, ya intinya gini, ketika kita memahami bahwa kita itu punya peran tertentu di dalam kehidupan kita, hidup kita itu seakan terbebani. Iya kan? Seakan tujuan kita atau tujuan di depan itu lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Di situ pasti mulai melenceng, sudah tidak ngeflow. Ada sebuah usaha untuk memastikan tujuan kita berhasil. Jadi paling benar adalah perannya ya udah di ngeflow aja, dialami total saat ini hidup ya saat ini. Itu kan pasti ngeflow kan, kita pasti sampai ke peran kita yang sesungguhnya. Asal kita jalannya ngeflow. Tapi kalau kita jalannya melawan frame semesta ya pasti melenceng. Berarti apa yang kita lihat itu tidak semuanya sesuai dengan justice kita masing-masing. Ya sama kayak inilah. Tergantung sudut pandang tadi. Kalau ini tak lihat dari sini ya baik, sama lihat dari situ ya negatif. Jelek kan? Apaan? Garis doang. Tapi kalau sama pindah ke sini ya, wih gunung rek, bagus. Sama kayak tadi. Oke Mas Riko. Lantas menginginkan sesuatu dengan tidak melekat atas keinginan dengan cara tiba-tiba banyak menghampiri dengan tidak terduga. Apa manfaat mirroring itu Mas Riko? Mirroring? Jadi gini, mirroring itu adalah aktivitas yang sangat tipis. Aktivitas yang sangat, kecil ya. Kecil cuma kita berkaca, duduk, dan kemudian kita mengizinkan pendaman emosi muncul. Ketika muncul, itu yang paling penting. Momen ketika emosi yang muncul adalah momen yang paling penting, bukan mirroringnya. Ketika muncul, diapain? Nah, biasanya pertanyaannya orang-orang itu. Ketika orang tanya, ini kalau emosinya sudah muncul, diapain? Berarti dia mau lari. Iya kan? Oh, emosiku sedih muncul, nggak enak nih. Sudah mulai kerasa. Iya kan? Terus aku tanya, terus dia tanya ke mentornya, Tor, gue harus ngapain? Saran yang benar adalah ya nggak ngapa-ngapain, ya dibiarin aja. Ketika dibiarin kita nggak lari. Tapi kalau kita ada aktivitas tertentu untuk melenyapkan emosi yang sedang muncul, ya berarti kita lari. Apapun aktivitasnya. Entah itu bahkan ibadah, entah itu meditasi, entah itu belanja, entah itu spiritual atau duniawi. Untuk tidak lari itu kan tidak gampang, Mas. Nah, itu caranya, trik-triknya seperti apa? Soalnya saya merasakan sendiri loh. Kalau kita emosi, untuk tidak lari dari emosi itu susah loh. Justru sebetulnya yang susah itu adalah lari. Lari kan butuh usaha. Misal zaman sedih, zaman harus ngerokok. Ngerokok kan butuh energi. Sedangkan ketika zaman sedih, zaman nggak ngapa-ngapain kan, nggak mengeluarkan energi apapun. Iya kan? Tapi karena kita sudah terbiasa lari. Jadi seakan-akan dibiarin tuh kayak seakan-akan susah. Padahal nggak, gampang. Jadi susah karena kita sudah otomatis ada desain untuk lari. Makanya kita perlu nyatet nih, aktivitas apa aja yang biasanya kita pakai buat lari. Tiap orang pasti beda. Ada yang rokok, ada yang olahraga, ada yang meditasi, ada yang minum alkohol, ada yang makan, ada yang jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Itu termasuk orang bingung nggak itu? Apanya? Kalau kita lari itu. Atau diem aja ini bingung nggak? Nah, yang bingung kan pikiran. Pikiran tanya, ini ngapain sih? Ya udah dibiarin lewat. Biarin aja gitu.
Justru lebih gampang menyadari pikiran yang bingung daripada pikiran yang merasa paham. Iya kan? Jadi ada suatu kisah dulu di ajaran Do atau Tao, itu ada istilah merasa apa ya? Merasa tercerahkan. Iya. Jadi ketika lebih gampang menyadarkan orang yang bingung daripada menyadarkan orang yang merasa sudah paham. Ketika bingung itu kan ramai pikiran. Iya, kacau lah. Kacau kan? Tumpang tindih. Benar. Tapi ketika dia paham, pikirannya itu selaras. Tapi dia masih teridentifikasi dengan pikirannya. Kalau bingung gampang, tinggal dilihat. Kita menjauh dari frame pikiran. Tapi kalau kita merasa paham, kita kan nempel. Dan itu pikirannya selaras. Satu sama lain itu sinkron. Itu agak susah untuk disadari. Oke. Butuh kesadaran yang cukup intens. Siap. Jadi kalau kalian bingung, itu kalian harus bersyukur. Gampang sadarnya.